Corner Radio Bisnis Pas FM. Mitra bisnis kembali, saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi pasfm.com. Kali ini pertanyaan datang dari Pak Antoni. Pada tahun 2008, ayah saya membeli sebidang tanah. Tanah ini sampai sekarang tidak pernah dilaporkan SPT, karena saya dan ayah tidak memiliki NPWP. Namun saya memiliki rencana untuk membuat NPWP dan melaporkan SPT. Pertanyaan saya, apakah akan dikenakan biaya atau denda karena selama ini tidak dilaporkan SPT karena tidak ada NPWP sebelumnya? Apabila saya buat NPWP sekarang dan melaporkan SPT-nya. Pak Antoni, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Sesantolihin, tax partner dari ATS Consulting. Jadi pada dasarnya, setiap orang pribadi itu wajib memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Tapi memang harus memenuhi persyaratan dulu ya, persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Nah, apa itu persyaratan subjektif? Nah, jadi kalau untuk persyaratan subjektif bagi orang pribadi ya, itu adalah orang pribadi yang mana dia bertempat tinggal dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, dan juga untuk orang pribadi yang mana dalam 1 tahun pajak itu berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, ini persyaratan subjektif. Nah, sedangkan untuk persyaratan objektif itu adalah yang bersangkutan itu dia memiliki penghasilan. Ya, yang mana apabila penghasilannya itu di satu bulan, ya kalau disetahunkan itu telah melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk besaran penghasilan tidak kena pajak ya, itu yang berlaku saat ini adalah 54 juta ya per tahun. Ya, yang mana ini statusnya bagi wajib pajak orang pribadi yang mana belum memiliki tanggungan seperti itu. Nah, dan juga saya akan jelaskan juga mengenai ada namanya daluarsa ketetapan dan penagihan pajak. Nah, ini penting ya. Jadi di undang-undang kita ya, di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di situ mengatur mengenai daluarsa ketetapan pajak, yang mana jangka waktunya adalah 5 tahun ya setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Nah, kenapa penting ada daluarsa ketetapan pajak ini? Karena ada kepastian hukum. Ya, jadi apabila misalnya sudah melewati 5 tahun ya, itu wajib pajak sudah tidak bisa ditetapkan lagi surat ketetapan pajak. Nah, jadi artinya apa? Artinya untuk pajak yang dimana sudah dibayarkan oleh si wajib pajak itu ya, itu menjadi pasti. Ya, artinya kalau memang misalkan si wajib pajak dia sudah menyampaikan SPT ya, artinya kalau sudah melewati batasan 5 tahun ya, tentu itu sudah tidak bisa diterbitkan surat ketetapan pajak lagi. Dan juga ada berlakunya daluarsa penagihan pajak, yang mana juga jangka waktunya adalah 5 tahun, seperti itu. Nah, tetapi memang untuk daluarsa penagihan pajak itu tertangguh ya, apabila itu sudah ada surat paksa, ya ada surat paksanya. Atau juga misalkan ada pengakuan utang pajak dari si wajib pajak. Nah, artinya itu bisa ya, artinya jangka waktu 5 tahunnya bisa terlewati seperti itu. Nah, tetapi memang ada hal yang berbeda ya untuk daluarsa tindak pidana penyidikan ya. Tindak pidana di bidang perpajakan itu daluarsanya adalah 10 tahun, bukan 5 tahun. Nah, jadi dari penjelasan yang saya sampaikan dari pertanyaan Pak Antoni ya, untuk aset berupa sebidang tanah yang mana sudah diperoleh di tahun 2008 ya, pada prinsipnya kan sudah melewati 2 kategori daluarsa ya. Pertama daluarsa ketetapan ya, daluarsa ketetapan maupun daluarsa penagihan pajak ya, maupun juga daluarsa tindak pidana penyidikan di bidang perpajakan seperti itu. Nah, artinya
untuk sebidang tanah ini bisa dilaporkan ya di SPT PPH tahun 2023 ya. Jadi seharusnya tidak bisa ditagihkan lagi atas tambahan kemampuan ekonomis atas perolehan tanah tersebut. Baik, oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Santolihin, semoga bermanfaat untuk Pak Antoni dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.